Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Prihatini dengan NIM 28920500093 dari semester 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan soal UAS saya tentang jurnal umum pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Gana Mahendra SEMAK CA. Untuk yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang pengertian dari jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Lalu apa tujuan pembuatan jurnal umum ini? Tujuan pembuatan jurnal umum diantaranya untuk satu, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Yang kedua, untuk penilaian terhadap transaksi. Dan yang ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi tersebut. Selain tiga fungsi di atas, pembuatan jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah proses pemindahan dari dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan gambaran contoh soal untuk bagaimana memposting ke dalam jurnal umum dari transaksi-transaksi tersebut. Contoh soalnya, tanggal 5 Januari tahun 2018, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas. Ini 500 juta kita masukkan ke dalam kolom debit. Lalu modal Pak Jaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Di dalam jurnal umum ini kita ada keterangan tanggal, nama akun, referensi, debit dan kredit untuk masing-masing kolomnya. Dari transaksi pada tanggal 5 Januari tersebut, untuk di kolom akun itu keterangannya bisa kita kasih informasi tentang investasi kas. Selanjutnya, untuk contoh transaksi kedua, pada tanggal 11 Januari tahun 2018, harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta. Ini kita masukkan ke dalam kolom kredit karena untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 20 juta. Ini masuk ke dalam kolom debit. Dan keterangan di kolom nama akun itu kita kasih keterangan sebagai sewa dibayar di muka. Untuk contoh transaksi ketiga, pada tanggal 15 Januari tahun 2018, aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta. Ini masuk ke dalam kolom debit. Tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta. Ini masuk ke dalam kolom kredit. Dan di dalam kolom nama akun kita kasih keterangan sebagai pembelian peralatan dan perlengkapan secara tunai. Untuk contoh transaksi yang keempat, pada tanggal 20 Januari tahun 2018, pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta. Lalu untuk aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta pada sisi debit. Nah, untuk kolom nama akun, kita kasih keterangan sebagai pendapatan penjualan. Untuk contoh transaksi yang kelima, pada tanggal 25 Januari tahun 2018, beban gaji bertambah 25 juta. Ini kita masukkan ke dalam kolom debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang senilai 25 juta. Ini masuk ke kolom kredit. Di dalam kolom nama akun, kita kasih keterangan sebagai pembayaran gaji. Dari kelima transaksi di atas, untuk tampilan jurnal umumnya bisa kita ringkas jadi seperti ini. Dan untuk total saldo dari semua transaksi tersebut antara kolom debit dan kolom kredit itu jumlahnya harus sama. Seandainya kita menemukan angka nominal itu
tidak sama untuk saldo debit dan saldo kredit, kita harus review ulang. Mungkin dalam memposting transaksi tersebut kita salah untuk penulisan nominalnya, atau mungkin kita salah memasukkan antara data itu ke kolom debit atau kolom kreditnya. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang jurnal umum pada akuntansi. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.